hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Contoh Anjeli di Baru Sekolah Minggu online. Adik-adik, Contoh mau tanya kabar adik-adik semua di rumah ya. Gimana kabar adik-adik semua di rumah? Iya, Contoh yakin kita semua pasti sehat dan luar biasa karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Adik-adik di rumah juga pasti sudah mandi, sudah sarapan, jadi udah segar nih. Terus perut juga udah kenyang, jadi lebih semangat untuk memuji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik silakan berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyikan Kasih Sukacita. Ikuti gerakan Contoh ya, nyanyikan dengan semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita mau berdoa ya. Ayo semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa Contoh ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini hari ini kami bisa mengikuti ibadah ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, berkati kami dari awal dari awal sampai selesai. dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih lanjut untuk memuji Tuhan. Adik-adik tetap berdiri ya. Nyanyikan pujian dengan semangat. Kita nyanyikan satu lagu, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Ikuti gerakan Contoh lagi ya, sambil bertepuk tangan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan
adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan dengan semangat. Kita akan terus bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi ya, Burung Pipit yang Kecil. Nah adik-adik tahu nggak, burung pipit itu kan kecil, tapi burung pipit yang kecil aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita nih anak-anaknya Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara dan berkati kita. Terus adik-adik lihat tuh kan bunga, misalnya bunga yang di samping rumah kita, depan rumah kita, ataupun yang di padang. Tuhan selalu memelihara bunga sama seperti yang memelihara kita anak-anaknya. Mari kita nyanyikan lagu ini ya, berdiri sekali lagi dengan semangat. Kita gerakan mental. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masih mau bernyanyi untuk Tuhan ya. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua. Jadi kita harus nanti kalau mendengarkan cerita firman Tuhan harus mendengarkannya dengan baik ya. Oke, silakan berdiri sekali lagi. Kita nyanyikan lagu ini dan dengan semangat ikuti contoh. Silakan duduk, saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengarkan cerita dengan baik ya. Nanti kalau ditanya sama contoh ceritanya apa, adik-adik bisa jawab, oke? Oke, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan contoh Yarni di sekolah minggu. Wah, kita sudah lama belum bertemu ya. Udah berapa bulan ya? Sekitar 2 bulan kita nggak ketemu. Tapi hari ini kita bertemu dengan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai cerita sekolah minggu kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini
Hari ini kami bersyukur kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan, urapi kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, contoh mau nanya nih, minggu lalu yang cerita siapa ya kira-kira ya? Iya, benar sekali. Minggu lalu yang cerita Cici Angel. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Contoh pengen dengar nih. Masih ingat gak? Iya, kemarin Cici Angel bercerita tentang Allah memanggil Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Nah, kemarin itu apakah Gideon langsung menerima apa menolaknya dulu ya? Ya, pertama dia menolak karena dia menganggap bahwa dirinya paling mudah. Tapi dia sangat bijak, dia sangat pintar dalam memimpin. Nah, hari ini juga kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana cara Tuhan dan Gideon dalam menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya dan bagaimana Gideon mengalahkan musuh-musuhnya. Yuk, kita simak video berikut ini. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu
Mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluk di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, Perhatikanlah aku, dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempat, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb.
Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan videonya. Nah, ternyata Gideon sangat kuat di dalam mengalahkan musuh-musuhnya pada saat itu. Nah, kok bisa ya? Bagaimana cara atau strategi yang dilakukan oleh Gideon dalam mengalahkan musuh-musuhnya? Musuh-musuhnya siapa ya? Musuh-musuhnya adalah orang Midian. Nah, pada saat itu ternyata Gideon punya strategi yang sangat bagus. Yang pertama adalah Gideon selalu mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Setelah Gideon mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, maka Gideon juga menyampaikan itu kepada prajurit-prajurit bangsa Israel pada saat itu. Lalu setelah Gideon menyampaikan hal demikian, ternyata prajurit bangsa Israel, ada banyak orang yang takut berperang saat itu melawan orang-orang Midian. Adik-adik, mereka takut. Makanya Tuhan menyuruh Gideon untuk berkata kepada bangsa Israel, siapa yang takut dan gentar, silakan meninggalkan gunung Mored ini. Ternyata ada banyak yang pergi, ada 22.000 orang yang pergi. Dan Tuhan berkata lagi kepada Gideon, masih terlalu banyak, masih ada 10.000 orang. Dan Tuhan punya cara bagaimana dia melihat orang yang sungguh-sungguh ikut berperang di dalam menyelamatkan bangsa Israel, yaitu menyuruh Gideon membawa bangsa Israel ke sungai. Bagaimana cara mereka meminum air? Maka disitulah Tuhan melihat apakah mereka sungguh-sungguh apa tidak. Ternyata banyak juga adik-adik yang takut atau tidak sungguh-sungguh ikut berperang saat itu. Mereka nanti berkata bahwa nanti mereka berkata seperti ini, tanganku sendirilah yang menyelamatkan diriku. Mereka tidak tahu bahwa yang menyelamatkan bangsa Israel itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan memakai Gideon dalam memimpin peperangan mereka saat itu di dalam mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu orang Midian. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Gideon dia sangat mudah, tetapi dia tidak pantang menyerah. Dia tahu bahwa ketika Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel, maka dia berkata, saya tidak akan takut, saya tidak akan gentar, karena Tuhan bersama dengan dia di dalam memimpin bangsa Israel dalam mengalahkan musuh-musuhnya, itu orang-orang Midian, hingga sampai dibunuh raja-raja orang Midian saat itu. Bahkan kepalanya pun dibawa di hadapan siapa? Di hadapan Gideon oleh prajurit-prajurit bangsa Israel saat itu. Nah, dengan demikian juga dengan kita. Meskipun kita masih kecil, meskipun kita masih tidak tahu apa-apa, masih belum tahu tentang bagaimana cara kita untuk memimpin, tapi kan kita bisa memimpin diri kita sendiri. Contohnya, kita sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, dan lain sebagainya. Dan juga seperti kalau ada cici-cicinya waktu masih kecil, tapi dia bisa memimpin adik-adiknya. Contohnya memimpin apa? Mengajak adik-adiknya untuk ikut sekolah minggu. Dia kata, yuk dek, kita ikut sekolah minggu yuk. Kan cerita sekolah minggu kan cantik, bagus, membawa kita ke jalan yang benar. Jadi adik-adik, meskipun kita masih kecil, meskipun kita masih sekolah minggu, jangan takut. Kita juga bisa menjadi pemimpin seperti Gideon, yaitu kita bisa memimpin diri kita sendiri, bisa kita pimpin adik-adik kita untuk ikut sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutup
cerita sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita akan membaca ayat hafalan kita dulu ya. Ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6b. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat ke-6b. Di sini yuk kita baca bersama-sama ya. Yaitu, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita jangan pernah kita takut, sebab Tuhan adalah penolong kita yang kuat, gagah, perkasa, lebih kuat dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Yuk, mari kita akan menutup cerita sekolah minggu kita hari ini. Tapi jangan lupa ikut minggu depan lagi ya, cerita minggu depannya. Minggu depannya lagi ada cerita tentang apa ya kira-kira. Nah, penasaran kan? Kalau penasaran berarti minggu depan tetap ikut sekolah minggu lagi, karena cerita minggu depannya lebih seru lagi. Oke? Yuk tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa, kita menutup cerita sekolah minggu kita. Ikuti contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajarin kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu di dalam kehidupan kami. Meskipun kami kecil, ajarkan kami untuk menjadi seorang pemimpin. Baik kami memimpin diri kami sendiri maupun kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu lagi ya. Adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Contoh mau tanya dulu ya. Tadi tokoh Alkitab siapa yang diceritakan ya adik-adik? Siapa adik-adik? Iya, adik-adik pintar semua. Berarti tadi adik-adik mendengarkan cerita dengan baik, yaitu tentang Gideon. Gideon itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia mengalahkan banyak musuh nih adik-adik. Kira-kira Gideon itu bisa mengalahkan musuh karena apa ya adik-adik? Ya, tentu saja adik-adik, oleh karena Tuhan yang menolong dan memberikan kemenangan kepada Gideon untuk mengalahkan banyak musuh. Nah adik-adik, jadi kalau kita sama seperti Gideon yang selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan menolong kita sebagai anak-anaknya. Jadi hari ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Kita nyanyikan Yesus Jagoanku. Adik-adik silakan berdiri, nyanyikan dengan semangat, ikuti gerakan cental.
jagoan kita dan Dia adalah pahlawan kita. Oleh sebab itu kita harus selalu percaya sama Tuhan Yesus. Nah, saat ini tiba bagi kita untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa. Ayo sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti doa contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Memuji Tuhan dan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.